Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam hingga kita bisa berhadir di majelis ini. Insyaallah kita niatkan bahwa kita hadir di majelis ini untuk sama-sama thalabul ilmi, ya, sebagai sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah dan qudwah kita, model yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita contoh. Dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya kalau kita ingin mencari model contoh teladan terbaik itu ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada Jumat yang lalu. Sambungan Ustaz ya? Harusnya hari ini Kamis, ya. Sambungan dengan yang minggu lalu Ustaz ya? Iya, sambungan minggu lalu. Oke, ya, siap. tentang syirkah. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pendahuluan daripada syirkah. Nah, maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang pembagian daripada syirkah. Hari ini Kamis, ya, harusnya Ustaz Sidik cuman kemarin dari Pak Pakar meminta untuk kemudian tukaran, ya, mungkin Ustaz Sidik lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal pagi ini sehingga kita tukaran, ya. Baik, kita akan membahas tentang lanjutan pembahasan tentang syirkah. Jadi sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa syirkah itu adalah akad yang berlangsung di antara dua orang atau lebih untuk sama-sama bekerja sama dalam sebuah aktivitas bisnis yang tujuannya dalam rangka untuk mencari keuntungan. Nah, itu perlu ditekankan karena kalau perkumpulan orang bukan untuk mencari keuntungan itu tidak disebut sebagai syirkah. Nah, kalau tujuannya untuk mencari pahala misalnya, maka itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah amal soleh. Misalnya orang berkumpul untuk kemudian membantu orang wafat, ya, disediakan ambulan gratis. Orang berkumpul untuk membantu kalau ada yang kesusahan dan seterusnya. Maka itu tidak disebut sebagai syirkah bisnis, ya, karena tujuannya tidak untuk mencari keuntungan. Tapi kalau syirkahnya bisnis memang didesain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dari eksplorasi dan pengkajian terhadap syirkah ukut, syirkah yang membahas atau meliputi tentang akad, dan kajian terhadap hukum syarak yang terkait dengan dalil yang dinyatakan tentang masalah ini, bahwa syirkah ukut atau syirkah akad itu ada 5 macam. Nanti ulama akan berbeda pendapat tentang macam-macamnya, ya. Boleh jadi ada yang 4 karena menggabungkan ada yang sama, gitu, ya. Nah, apa saja? Yang pertama itu ada syirkah inan, kemudian syirkah abdan, syirkah mudoroba, kemudian syirkah wujuh, dan syirkah mufawadah. Nah, coba kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama syirkah inan. Jadi syirkah inan itu adalah syirkah di antara dua pihak, ya. Pihak pertama itu jadi pengelola sekaligus pemodal, kemudian yang kedua pengelola sekaligus pemodal. Jadi syirkah itu minimal ada 2 orang. Nah, kalau modelnya itu inan, maka dua-duanya menjadi pemodal dan dua-duanya sekaligus menjadi pengelola.
untuk memudahkan kita memahami, yang pertama kita pahami dulu makna secara bahasa. Nah, inan secara bahasa itu adalah kalau dua orang itu naik kuda atau naik onta, kemudian dua-duanya memegang tali kekang kuda, maka mereka disebut inan. Jadi kalau misalnya ada dua orang naik onta atau naik kuda, yang satu memegang tali kekang, yang satu di belakang itu tidak memegang, tapi kemudian bonceng, ya kan? Jadi dibonceng, ya, jadi penumpang, maka itu tidak disebut sebagai inang. Jadi yang di belakang itu berarti sebagai penumpangnya. Tapi kalau dua-duanya memegang tali kendali, dua-duanya itu kemudian mengarahkan kemana kudanya berlari atau ontanya mau dijalankan, maka mereka disebut sebagai inang. Karena dua-dua pegang tali kekang dan dua-duanya mengendalikan kendaraannya atau hewan tunggangannya. Nah, istilah yang dipakai dalam tunggangan hewan inilah yang kemudian dipakai untuk model syirka ini. Kenapa? Karena bisa menggambarkan bentuk kerjasamanya. Jadi sama-sama naik ke atas onta dan sama-sama mengendalikan jalannya kendaraannya atau mengendalikan hewan tunggangannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita umpamakan dengan bisnis, ya, syirka, itu kan cuma diperlukan dua, yaitu modal dan juga tenaga. Nah, tenaga ini disitulah ada skill. Nah, kita tahu bahwa skill inilah yang kemudian mengendalikan jalannya usaha tersebut. Sementara pemodal itu kan hanya menyiapkan modal yang diperlukan. Nah, yang mengendalikan atau mengarahkan jalannya usaha itu adalah si pengelola. Nah, karena dalam inan itu dua-duanya jadi pengelola sekaligus jadi pengelola, maka disebut sebagai syirkah inan. Ya. Jadi kalau kita umpamakan itu adalah ada dua pihak, satu menjadi pengelola dan pemodal, yang satu juga menjadi pengelola dan pemodal. Lalu sama-sama menggabungkan tenaga dan modalnya. Misalnya ya, ada dua orang ingin membuat usaha, katakanlah konveksi baju, ya, konveksi baju. Nah, ketika mereka berdua membuat usaha konveksi baju, ya, diperlukan modal, ya, misalnya perlukan modal 500 juta. Maka sepakat dua-duanya ini menyiapkan modal 250 juta. Nah, kemudian mereka menggabungkan skill juga. Misalnya yang satu skillnya itu membuat bajunya. Yang satu skillnya itu adalah marketingnya, ya kan, menjual. Jadi yang satu membuat, yang satu punya jaringan toko-toko yang menjual pakaian. Atau misalnya dia punya skill digital marketing untuk kemudian menjual secara online. Jadi di situ kita lihat bahwa dua-duanya yang mengelola modal tersebut, meskipun skillnya beda. Satu bagian produksi, yang satu bagian pemasaran dan distribusi barangnya. Maka mereka ini disebut sebagai syirka inan. Jadi sama-sama mengelola dan sama-sama memodali. Nah, itu adalah syirka inan. Jadi dalam syirka inan, masing-masing memberikan andil kerja dan juga modal, ya. Jadi amal dan mal. Kemudian semua syarik itu orang yang terlibat dalam syirka, disebut dengan musyarik, harus sama-sama mengelola. Tanggung jawab pengelolaan syirka sama di antara para syarik. Kemudian modal itu harus berupa uang, ya, atau nukut. Barang, urut misalnya rumah, tidak boleh dijadikan modal kecuali jika barang itu dihitung nilai qimatul urut, ya, atau dinominalkan pada saat akad, ya. Nanti tinggal teknisnya saja. Kemudian modal itu harus jelas. Jadi ada pada saat akad
dan langsung bisa dikelola. Tidak boleh berupa utang atau piutang. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang mau menyetorkan modal, lalu kemudian dia nyatakan bahwa modal yang mau disetorkan itu masih berupa piutang. Nah ini tidak boleh. Kan? Jadi harus, kenapa? Karena kalau masih berupa piutang, tidak bisa langsung dikelola. Jadi harus berupa fresh money, uang segar yang kemudian bisa langsung diputar menjadi barang untuk dikelola dalam bisnis. Kemudian kerugian itu nanti dibagi sesuai dengan porsi modal. Sementara laba dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara peserta. Nah itu syirkah inan ya, di syirkah ini. Jadi kita sudah bahas bahwa inan itu secara bahasa artinya sama-sama naik seekor kuda atau seekor unta, kemudian sama-sama memegang tali kekangnya. Ya. Nah, supaya sama-sama bisa mengendalikannya, itu disebut dengan inan. Nah, yang kemudian yang kedua adalah syirkah model abdan. Jadi abdan ini adalah jamak dari badan. Ya, kalau badan itu satu badan, kalau abdan lebih dari satu badan. Nah, kenapa dikatakan syirkahnya hanya badan? Karena dalam syirkah ini tidak diperlukan namanya modal. Bukan tidak diperlukan modal ya, tetapi persyirkahnya tidak menyertakan modal ya. Di awal. Nah, nanti di tengah mungkin akan dapat modal dan seterusnya. Apakah ada usaha yang cukup butuh badan saja? Jawabnya ada ya, ada. Dan di masyarakat itu banyak. Secara sederhana misalnya ya, ada dua orang masing-masing dua orang ini punya cangkul, punya sekop ya. Kemudian sepakat mereka sama-sama pergi ke sungai lalu mengambil pasir sungai. Dia cangkul, dia sekop dari sungai, kemudian dia kumpulkan di pinggir sungai. Setelah terkumpul, itu kemudian mereka jual ya ke supir truk atau yang mau membangun bangunan. Nah, kemudian setelah dapat hasil penjualannya, kemudian mereka bagi. Katakanlah bagi dua aja biar karena kan kerjanya juga sama. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa mereka mendapatkan bisnis yang mereka perlukan cuma tenaga saja. Kalaupun ada alat, itu sudah alat masing-masing. Tidak ada uang yang dikeluarkan. Jadi tidak ada uang yang dikeluarkan. Mereka cuma modal sekop dan itu juga sudah punya sendiri. Mereka gali sungai, dia kumpulkan di pinggir sungai. Ada yang datang beli, mereka jual. Itu disebut dengan syirkah abdan. Karena yang terlibat hanya badan-badan mereka saja. Tidak ada modal yang disiapkan di awal. Atau bisa juga karena ada skill yang dimiliki oleh seseorang. Katakanlah ini mau lebaran kan banyak orang yang mau ngecat rumah, mau rehab rumah, ya kan. Kemudian ada orang yang punya rumah, dia bilang begini, saya pengen rumahnya dicat, ya. Jadi catnya itu dari pemilik rumah. Kemudian habis itu pasang instalasi listrik. Jadi rumahnya dicat dan dipasangi instalasi listrik. Kemudian si pemilik rumah punya kenalan, dia telepon atau dia panggil si tukang. Nah, tapi ternyata si tukang ini cuma punya skill ngecat aja, gitu. Ngecat aja. Tidak punya skill instalasi listrik. Kemudian dia panggil temannya yang punya kemampuan instalasi listrik. Akhirnya mereka sepakat, oke, ini kira-kira ngecat rumahnya berapa, instalasi listriknya berapa. Kemudian mereka sepakat nanti bagi hasilnya gimana ya. Mungkin yang instalasi listrik nanti biaya untuk dia ya potonglah dikit kan untuk temannya yang ngecat rumah, karena dia jadi semacam yang punya kepala proyeknya atau yang mencarikan dia pekerjaan. Akhirnya, tapi yang punya rumah bilang saya tahunya ini digabung aja ya, jadi satu proyek ini, satu job ngecat rumah dan instalasi listrik sekian ya, totalnya. Nah, nanti kalian aja yang bagi.
Akhirnya itu berarti menjadi proyek bersama kan. Akhirnya tukang listrik dan tukang cat bergabung ya, bersirka abdan, mereka melakukan pekerjaan ngecat rumah dan instalasi listrik. Dari situ kita bisa lihat tidak ada uang yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Nah, kalaupun ada itu kan paling ya, kalau alat instalasi listrik sudah dimiliki oleh masing-masing kan. Di alat kerja untuk instalasi listrik sudah dimiliki. Alat untuk ngecat itu sudah disiapkan oleh si pemilik rumah. Ya, paling kan cuma cat sama kuasnya saja. Atau mungkin yang lain-lain tambah-tambahannya. Kalaupun ada alat tambahan ya, itu alat yang sudah dimiliki sebelumnya oleh si tukang. Nah, ini disebut dengan syirka model abdan. Kenapa? Karena yang bersirka itu badan-badan mereka saja, tidak ada modal yang disetorkan, tidak ada uang yang disetorkan ketika mereka membuat syirkah. Jadi dua orang, satu menjadi pengelola, yang kedua juga jadi pengelola. Tidak ada uang yang diperlukan. Karena modal usahanya disediakan oleh yang punya yang meminta pekerjaan tadi. Kan? Jadi kalau diperlukan untuk instalasi listrik, modalnya tentu ya beli kabel-kabelnya, beli alat-alat listriknya. Kalau mau dicat rumahnya ya beli bahan catnya, beli kuasnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan itu disiapkan oleh yang punya. Mereka hanya datang bawa badan saja, bawa tenaga saja, bawa skill saja. Lalu dibayar, lalu mereka bagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu disebut dengan syirka abdan. Nah, syirka abdan itu juga disebut dengan syirka amal ya. Karena yang apa itu adalah amal saja atau pekerjaan. Jadi syirkah di antara dua orang atau lebih yang masing-masing hanya memberikan andil kerja berupa amal, kerja atau amal tanpa ada andil modal atau mal. Nah, kemudian kontribusi kerjanya ini bisa berupa kerja pikiran. Kerja pikiran itu katakanlah arsitek, penulis, dan kerja-kerja yang sifatnya konsep. Ya, otak yang bekerja. Atau kerjanya berupa fisik, ya, misalnya pekerjaan tukang kayu, seperti tadi, tukang cat, instalasi listrik, tukang batu, dan seterusnya. Ya. Nah, amal itu haruslah amal yang halal. Nah, kemudian profesi atau keahlian para syarif tidak harus sama. Ya. Tadi seperti saya sebutkan tadi, ya, satu tukang cat, satu tukang listrik. Tidak harus sama. Atau bisa juga sama ya, misalnya sama-sama tukang listrik, karena saking banyaknya yang harus dikerjakan. Misalnya pasang instalasi listrik satu gedung. Ya, kalau dikerjakan satu orang, sementara yang punya gedung minta waktunya harus cepat. Mau tidak mau dia harus panggil temannya. Ya. Kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nisbahnya boleh sama, boleh berbeda ya. Sesuai kesepakatan, nanti mereka sebelum kesepakatan akan menghitung berapa kontribusi masing-masing terhadap keuntungan yang akan diperoleh. Biasanya dari situ baru membagi nisbah bagi hasilnya. Nah, itu untuk syirkah abdan ya. Kemudian berikutnya yang ketiga namanya syirkah mudharabah. Jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai kirot. Nah, sama aja ini artinya. Ini tinggal ada istilahnya orang Hijaz dan orang di luar Hijaz. Istilah saja. Kemudian syirkahnya itu terjadi antara pemodal dengan pengelola. Jadi ada yang menyiapkan modal, ada yang menyiapkan skill atau tenaga. Nah, pemodalnya itu disebut sebagai sahibul mal. Jadi pemodalnya itu disebut dengan sahibul mal atau rabbul mal. Sementara pengelolanya disebut sebagai mudharib atau amil. Ya, amil itu artinya yang mengelola. Pengelolaan syirkah itu jadi hak dan wewenang pengelola atau mudharib atau amil. Kemudian pemodal itu tidak berhak turut campur dalam tasarruf atau pengelolaan syirkah. Nah, tetapi pemodal boleh menetapkan syarat tertentu atas pengelolaan syirkah. Nah, ketika sudah diterapkan syarat pengelolaan tertentu, maka pengelola itu terikat dengan syarat-syarat tersebut.
Misalnya ya, seseorang itu bersyirkah, satu jadi pemodal, yang satu jadi pengelola. Kemudian pemodal buat syarat ya. Jadi kita boleh bersyirkah, usahanya ditetapkan. Tidak boleh usaha yang lain, itu boleh ya. Mungkin hitung-hitungan pemodal, kalau yang ini mungkin minim resiko ya. Jadi resikonya lebih rendah sehingga kemudian uangnya bisa lebih lebih aman lah dari sisi untuk bisa mendapatkan profit. Nah itu untuk pemodal ya. Nah kemudian keuntungannya gimana? Keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian itu dibagi sesuai dengan porsi modal. Nah seperti itu. Lalu kemudian porsi keuntungan antara pengelola boleh sama, boleh berbeda. Jadi dalam syirkah mudharabah ini pemodal boleh lebih dari satu. Pengelola juga boleh lebih dari satu. Sehingga di antara para pemodal atau di antara para pengelola porsinya itu boleh sama, boleh juga beda. Biasanya kalau pengelola itu nanti mereka akan melihat sejauh mana kontribusi masing-masing atau skill masing-masing dalam berkontribusi menghasilkan profit. Nah, itu biasanya dari situ dia berhitung masing-masing dikasih berapa persen kalau nanti bagi untung. Nah, kemudian syirkah mudharabah ini ada dua macam. Yang pertama, pengelola itu hanya berkontribusi badan dan modalnya dari pihak lain. Kemudian yang kedua, pengelola berkontribusi badan dan juga ikut memodali. Sedangkan pihak yang lain itu hanya modal saja. Nah, seperti ini ya. Jadi model pertama, satu jadi pemodal, orang yang kedua jadi pengelola. Ini pemodal murni, ini pengelola murni. Model kedua, yang pertama satu jadi pemodal murni dia tidak mau ikut mengelola. Yang satu jadi pengelola dan juga jadi pemodal. Ya, seperti itu. Nah, kalau di sini pemodalnya ikut mengelola, maka nanti jadi syirkah inan kan seperti itu. Nah, tapi kalau dia modal saja, satu jadi pengelola dan pemodal, maka ini masuk ke dalam syirkah mudharabah. Nah, perlu dipahami bahwa dalam syirkah mudharabah ini pemodal itu tugas dan tanggung jawabnya hanya jadi memodali saja. Sehingga pemodal ini dalam menjalankan usaha nanti dia boleh ikut bantu-bantu kerja di sini dan digaji, boleh. Karena apa? Karena job desk-nya itu hanya memodali. Sementara pengelola ini dia tidak boleh digaji, dia hanya boleh mendapatkan bagi keuntungan nantinya. Nah, kemudian berikutnya ada namanya syirkah wujuh. Jadi sebut juga syirkah ala az-zimam ya. Jadi syirkahnya antara dua orang atau lebih, di mana mereka dapat modal dari pihak lain karena ketokohan para syarik tersebut. Nah, disebut syirkah wujuh. Kenapa? Wujuh ini artinya wajah ya. Wajah, apa namanya? Wajah-wajah ya. Disebabkan pada wujuh atau ketokohan, kedudukan, keahlian para syarik. Nah, wujuh atau ketokohan, wujuh itu ketokohan, itu adalah kredibilitas finansial, sikoh maliyah, bukan ketokohan atau posisi di masyarakat. Nah, kemudian para syarik itu sama-sama mengelola syirkah. Nah, wujuh ini kan sebenarnya adalah syirkah model yang sudah kita bahas tadi. Jadi kalau syirkah antara dua orang, misalnya A dan B yang sama-sama berkontribusi kerja atau amal dan pihak ketiga misalnya berkontribusi modal, maka wujuh ini sebenarnya termasuk syirkah mudharabah. Sebenarnya nama lain saja ya. Bedanya hanya bahwa mereka ini mendapatkan modal karena
dikenal memiliki keahlian. Makanya saya bilang tadi sebagian itu tidak memasukkan ini karena nanti ini tuh sebenarnya sudah masuk ke dalam mudharabah. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada pemodal, kemudian pengelola dan pengelola. Mereka menggabungkan skill dan juga modal yang dimiliki. Itu wujuh model yang pertama. Sementara wujuh yang kedua adalah syirkah antara dua orang atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit. Karena trust ya atau kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa modal masing-masing. Kemudian laba dibagi sesuai dengan kesepakatan, tidak sesuai dengan porsi kepemilikan atas barang dagangan. Kerugian dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan barang dagangan, tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau seperti ini berarti hakikatnya adalah abdan. Ya, abdan. Contohnya gimana? Misalnya ada dua orang yang dikenal jago sales marketing. Nah, kemudian mereka bekerja sama, lalu mendapatkan kepercayaan dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu siapa? Orang yang memiliki barang. Misalnya ada toko atau distributor atau yang lainnya. Nah, toko ataupun distributor ini bersedia barangnya itu dibawa aja dulu, lalu kemudian dijual. Nah, mereka dikasih harga stok atau bahasa masyarakat itu harga dasar ya. Lalu kemudian setelah terjual ada keuntungan, nah kemudian mereka di antara para sales ini berbagi hasil. Atau bisa juga dua orang sales atau lebih bersepakat membuat sebuah usaha, lalu kemudian mereka datang ke developer perumahan ya. Nah, mereka menawarkan jasa marketing, lalu meminta fee marketing. Ya. Jadi setiap laku satu rumah berapa persen. Maka ketika laku mereka bagi di antara tim yang mereka buat. Nah ini namanya syirkah wujuh juga. Karena apa? Karena mereka mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tetapi hakikatnya ini adalah syirkah model abdan. Kenapa? Karena di antara dua orang marketing ini tidak punya modal kan. Hanya modal skill saja, kemampuan menjual. Nah seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya syirkah mufawadoh. Jadi mufawadoh itu artinya kombinasi, gabungan dari bentuk-bentuk syirkah yang sudah kita bahas. Jadi syirkah yang menggabungkan jenis-jenis syirkah yang sudah kita bahas ya, baik inan, abdan, mudharabah, ataupun wujuh. Jadi bisa menggabungkan hanya dua atau mungkin lebih. Nah, laba itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian rugi sesuai dengan jenis syirkahnya. Yaitu apa? Ditanggung oleh para pemodal sesuai dengan porsi modal jika syirkahnya berupa syirkah inan dan atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan porsi kepemilikan barang dagangan jika berupa syirkah wujuh. Nah, seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Silahkan Bapak Ibu kita bisa diskusi ya. Mungkin sampai 15 menit lagi ya. Boleh lah. Ya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, silakan yang mau bertanya. Banyak waktu kita ya. Ya, silakan boleh. Mudah-mudahan setelah ini baru istirahat. Ada yang sudah ikut itikaf. Saya baru pulang itikaf ini terus. Jadi agak-agak terasa oleng juga. Insya Allah boleh, nggak apa-apa lah. Insya Allah malam ini. 15 menit. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Safri. Pak Safri. Sehubungan dengan syirkah itu kan di dalam bentuk badan hukum di negara kan nggak dikenal ya Ustaz ya. Iya, betul. Ya. Untuk syirkah itu bisa kita masukkan dalam bentuk CV atau PT Ustaz? Iya. Jadi memang kalau mau dimasukkan ke dalam bentuk yang ada sekarang bisa didaftarkan secara formalitas aja ya.
formalitas mungkin dibuat PT Pak ya, dibuat PT secara formalitas saja, lalu kemudian fakta pengaturannya dan kesepakatannya itu dibuat dengan syirkah. Seperti itu. Jadi PT itu hanya sebagai cover aja ya, dan legalitas formal ya, legalitas formal untuk didaftarkan ke negara. Nah kan nanti harus ada badan hukumnya kan untuk didaftarkan, dan juga nanti akan ada pajak dan seterusnya. Nah, seperti itu Pak. Paling sekarang mungkin PT lah yang paling dekat Pak. Untuk apa? Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Dan itu banyak dilakukan orang ya. Jadi yang sudah belajar syirkah mereka mendaftarkannya dalam bentuk PT ya. Lalu kemudian dijalankan berdasarkan syirkah. Setelah sama-sama belajar syirkah tentunya. Cuma ada kendala Ustaz. Kalau dalam bentuk PT di syirkah itu, dalam syirkah itu kalau ada anggota yang keluar itu kan harus dirubah atau di apa itu di. Iya betul. Nah. Betul. Nah itu jadi apa lagi Pak ya? Kalau PT kan harus berarti buat baru lagi ya. Ya, salah. Iya. Ya, memang begitu ya. Makanya di dalam Islam itu kan sebenarnya simpel. Jadi ketika ada orang keluar atau masuk harus buat syirkah baru, itu sebenarnya dalam Islam itu cukup disepakati ulang saja. Jadi seperti itu. Dan itu sudah mulai jalan lagi yang barunya. Nah, gitu. Karena kalau mau mendirikan PT lagi ya biaya lagi kan. Nah, itu. Jadi harus buat anggaran dasar, kemudian daftar ke notaris, lalu kemudian diuruskan di PT itu di Kementerian Hukum dan HAM Pak ya. Kalau badannya sendiri ya, badan di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau pendaftaran namanya sendiri, sekarang itu apa namanya yang online itu ya? Masuk ke Departemen Perdagangan kalau tidak salah itu ada sistemnya, itu apa namanya? Induk berusaha ya, nomor induk berusaha gitu. Di data. Sekarang sudah bisa secara online ya. Kalau CV mungkin ya Ustaz ya, lebih simpel kalau agak kecil gitu ya. Iya bisa juga sih, lebih simpel. Cuma memang ya bedanya aja ya kan, kalau CV itu nanti kalau ada kemudian langsung ditarik sampai ke harta-harta pribadi daripada ini kan yang berusaha gitu ya. Kalau PT hanya pada modal yang diputar di perusahaan. Seperti itu. Makanya nanti sama-sama harus belajar hukum fikih dulu kan, supaya kemudian nanti kalaupun terjadi sesuatu tetap dikembalikan kepada penyelesaian secara fikih. Seperti itu. Supaya aman secara hukum syara. Oke, silakan kalau ada yang lain. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Matondang. Ya, ada kan jelas Ustaz seperti syirkah inan tadi Ustaz. Iya. Pengelola sama pemodal. Artinya, iya, betul. Yang satu pemodal, yang satu pengelola Ustaz. Enggak, sama-sama memodali, sama-sama mengelola Pak, kalau inan. Oh iya gitu Ustaz. Yang pemodal sama pengelola Ustaz yang ini abdan ya tadi. Mudharabah Pak. Ya. Iya. Dan ditanggung apabila kerugian Ustaz ditanggung bersama ya Ustaz ya? Ya, kalau kerugian ditanggung bersama, pemodal dia kerugian modal, pengelola kerugian tenaga, waktu, ya kan seperti itu. Iya Ustaz. Nah, kalau si pemodal Ustaz untuk minta jaminan dari si pengelola, karena si pengelola juga yang menawarkan itu Ustaz, apakah bisa dibuat sebagai jaminan? Artinya kan selalu pengelola ini yang bertingkah apabila udah megang uang Ustaz. Iya. Artinya bertingkah bukan karena memang ke istilahnya, namanya kalau dagang itu kan jarang rugi Ustaz. Iya betul. Seperti yang kita alami saat meminjam pinjaman bank Ustaz. Karena para pengusahanya pada bertingkah makanya Ustaz tumpur gitu Ustaz. Iya. Jadi di mana sebenarnya apakah si pengelola itu
bisa minta jaminan atau diberi jaminan lah gitu Ustaz. Ya, sebenarnya karena ini adalah syirka, maka tidak ada yang namanya jaminan dalam bentuk kalau rugi langsung ini yang diambil oleh pemodal gitu. Karena ini bukan pinjaman, Pak. Kecuali kalau dia pinjam uang, ya. Kalau pinjam uang, maka wajar dia minta jaminan. Seperti kita menggadaikan kan. Jadi dia pinjam uang, lalu kemudian apa nih jaminannya? Misalnya sertifikat tanah atau BPKB kendaraan sesuai jumlah yang dipinjam. Ya. Tentu semakin besar nominalnya, ya jaminannya harus semakin besar juga nilainya. Tapi karena ini adalah syirka, berarti kan dasarnya adalah kepercayaan. Maka pemodal kalau misalnya dia tidak percaya kepada pengelola, ya jangan bekerja sama dengan dia, cari partner kerjasama yang lain, cari partner kerjasama yang lain, seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia punya skill, maka dia juga harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Oleh karena itu kan sudah kita bahas sebelumnya bahwa ketika sepakat untuk melakukan syirkah, maka si pengelola itu harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya, satu. Yang kedua, bahwa dia bisa dipercaya dari sisi mengelola usaha dan bisa dipercaya dari sisi mengelola uangnya, bahwa dia bisa aman. Kita sudah bahas bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika ada dua orang atau lebih bersyirkah, maka Allah itu langsung masuk ke di antara mereka. Dalam hadis disebutkan ana salisul syarikaini. Aku akan menjadi pihak ketiga di antara dua pihak yang bersyirkah. Malam yakun akhahu sahibah. Selama salah seorang di antara mereka itu tidak berniat untuk mengkhianati kawan syirkahnya. Jadi itu dulu yang harus diperbaiki, Pak. Jadi itu dulu yang harus diperbaiki sebelum bersyirkah, bahwa orang-orang yang bersyirkah itu tidak boleh ada niat mau mengkhianati kawan syirkahnya. Misalnya dia punya skill menjual. Tidak boleh dari sejauh dia sudah punya niat. Nanti dia store modal 100 juta, yang ku kelola cuma 80. 20-nya beli kendaraan dulu atau yang lain. Atau nanti buat laporan keuangan cuman sebagian yang dilaporkan. Itu Allah sudah keluar dari situ. Dari syirkah mereka. Tapi selama masing-masing itu menjaga niatnya, menjaga caranya tetap baik, tetap lurus, maka Allah akan menjadi pihak ketiga. Jadi syirkahnya itu akan tumbuh berkembang dan barokah nanti hasilnya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya ada orang pemodal, dia tidak boleh meminta jaminan sebenarnya, karena itu bukan pinjaman kan, dia adalah modal untuk diputar. Namanya modal untuk diputar, nanti akan ada dua kemungkinan, bisa untung, bisa rugi. Nah, bagaimana supaya pemodal itu bisa yakin? Maka si pengelola itu harus orang yang sudah kita kenal, memiliki pengalaman menjalankan bisnis tersebut, bukan orang yang baru belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, dibuat kesepakatan, Pak. Dibuat kesepakatan sebelum melakukan syirkah. Jadi si pemodal itu minta kira-kira apa semacam SOP supaya usaha ini untung. Tentu sesuai dengan usahanya ya. Jadi saya pernah mencontohkan di sini misalnya mereka sepakat melakukan usaha misalnya pembesaran ikan ya kan. Ya ada kolam, ya besarkan ikan. Nah, apa SOP-nya supaya ikan itu bisa tumbuh sehat dan didapatkan berat yang optimal gitu. Misalnya disepakati kasih makannya berapa kali, kemudian kasih obat-obatnya berapa kali, ngecek pH airnya berapa kali, dan seterusnya. Dan apa yang harus dilakukan ketika pH-nya rendah atau ketinggian. Itu dia buat SOP-nya, sehingga nanti kerugian-kerugian itu kan sebenarnya bisa diprediksi dari sekarang. Ya, sehingga ketika misalnya rugi, itu tinggal mengecek saja apakah dia melakukan SOP itu atau tidak. Kalau dia tidak melakukan, berarti kerugian itu harus ditanggung oleh pemodal. Nah, itu yang penting untuk dibuat komitmen, Pak. Bukan jaminan uangnya atau jaminan barangnya, tapi jaminan dari pengelola kalau misalnya rugi karena faktor kelalaian dia dalam mengelola usaha, apakah dia punya komitmen untuk menanggung
kerugiannya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya ruginya itu karena faktor alaminya usaha, ya kan? Misalnya pembeli memang sepi, ya kan? Atau karena faktor datang COVID, ya. Atau misalnya faktor karena ada bencana alam, maka itu memang ditanggung oleh pemodal. Nah, itu adalah faktor alami, bukan karena faktor kesengajaan daripada pengelola. Nah, gitu Pak. Nah, nanti setiap usaha pasti beda-beda SOP-nya, kan? Kalau dia usahanya bengkel, pasti lain lagi, kan? Usahanya apa, misalnya bidang peternakan, pertanian, itu pasti beda lagi, ya. Dagang-dagang hasil bumi pasti beda lagi. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Gitu Pak Matonang. Itu sih memang maksudnya Ustaz. Ya, jaminan sebagai apabila kerugian itu memang betul-betul ya kesalahan dari pengelola. Umpamanya yang kita bilang tadi, bertingkahlah begini, kan setelah rugi total Ustaz baru ketahuan. Iya. Jadi kan betul. Itu yang saya maksud Ustaz, untuk jaminan dari itu apa yang dibuatnya agar si pengelola, si pemodal itu tidak mutlak menjadi rugi Ustaz. Nah, gitu Ustaz. Kalau umpamanya kita pakai untuk dagang, sekali belanja dengan 100 juta Ustaz. Terus selama laku sebelum apa, kan si pengelola itu sudah megang uang. Memang dia tetap mengerjakan secara SOP sistemnya Ustaz. Tapi namanya manusia udah punya uang, ya kan? Rata-rata mata biru Ustaz, gitu Ustaz. Itu matanya katanya. Nah, itu yang saya maksud. Makanya dibicarakan Pak di awal, harus sama-sama punya kesadaran. Buat kesepakatan, ya. Iya, buat kesepakatan, buat SOP, buat kesepakatan, dan si pemodal juga bisa tanda kutip mengawasi lah, ya, mengawasi dan meminta laporan. Jadi pemodal itu boleh meminta, misalnya kita sepakati harus buat laporan minimal sebulan sekali atau laporan 2 minggu sekali, laporan penjualan dan laporan laba rugi. Nah, gitu. Karena kan kalau sejak awal sudah bisa terdeteksi usaha ini bakal untung atau rugi, kalau sejak awal sudah kelihatan misalnya rugi, nah sebelum modalnya habis kan bisa disepakati untuk di stop. Nah, gitu. Makanya memang itu tadi makanya apa itu Ustaz, si pemodal itu artinya tidak akan bisa Ustaz, umpamanya apabila kerugian mutlak akibat dari pengelola, dia minta ganti rugi bagi jaminan tadi, memang nggak bisa Ustaz, ya? Oh, kalau dia akibat makanya disepakati di awal Pak. Misalnya seandainya rugi total akibat kelalaian daripada ini, apa komitmen dari si pengelola? Iya, boleh itu. Jadi boleh dibuat Ustaz. Boleh, saya buat wajib komitmen bisa mengembalikan uang Anda atau jadi hutang, kan gitu Ustaz? Iya, memang harus begitu Pak. Iya. Itu bukan lagi boleh, tapi wajib Pak. Wajib gitu, bagi pengelola, kalau kerugian itu karena faktor dia wajib mengembalikan kepada pemodal. Ya. Kalau itu berbentuk surat jaminan Ustaz? Kenapa? Kalau itu berbentuk surat jaminan atau seperti boroh, dipegang oleh pemodal, umpamanya jadi ya selama bermodal, kalau gitu, kalau dari kesalahan pengelola, maka surat tanahmu ini atau surat kendaraanmu ini menjadi milikku katanya, bisa tak? Sebaiknya pihak ketiga aja Pak, boleh ke pihak ketiga aja. Jadi kita tunjuk pihak ketiga untuk nanti kan menilai. Jadi nanti kan akan jadi subjektif nanti Pak, ya, itunya. Jadi bisa pakai pihak ketiga. Jadi pihak ketiga, siapa yang disepakati jadi pihak ketiga, nanti ketika terjadi kerugian, dialah yang kita akan menjadi auditor independennya, gitu kan, yang menilai independen. Termasuk jaminan tadi dia yang pegang. Oh, berarti jaminan yang boleh hanya dipegang oleh pihak ketiga, tidak boleh dipegang oleh si pemodal langsung saja. Iya, supaya nanti fair Pak, ya, supaya fair. Karena nanti juga kan kalau kita punya uang, ya, lalu kemudian dikelola orang dan rugi, bisa jadi juga sebagian itu karena faktor alami. Nah, tapi kan yang punya modal sudah memegang surat tanahnya, kan dia punya kuasa juga kan, sama dengan
pengelola yang kemudian tadi pegang uang ya kan, seperti itu sifat manusia sama aja Pak, seperti itu. Nah oleh karena itu nanti supaya kemudian adil nanti boleh ditunjuk pihak ketiga ya, jadi pihak ketiga inilah nanti akan menilai ya. Makanya tadi saya sudah sebutkan sebelum dimulai syirka sebaiknya disepakati Pak, disepakati SOP-nya apa, kemudian disepakati membuat laporan keuangannya berapa kali. Nah itu yang menjadi alat ukur, atau menjadi alat ukur untuk menilai posisi syirka itu keuangannya gimana. Nah gitu Pak. Berarti gini nih Pak Mutondang, kalau kita mau buka usaha antara dua orang untuk membersirkah, dia wajib kita duduk bareng, kita buat kesepakatan, nah ya kan, sudah cocok kesepakatannya, betul. Baru jalan. Tapi harus ada pihak ketiga untuk mengelola keuangan tersebut, dia memantau saja, jangan antara pemodal sama pengelola. Nah, maksudnya kayak saya bagian auditor, Pak Mutondang mengelola, Ustaz Yuson pemodal, nah itu saya mengawasi gitu kan itu Ustaz. Boleh juga. Gitu. Seperti itu. Ya. Tapi intinya harus dibuat kesepakatan dari awal biar tidak salah. Iya betul. Kalau masih ragu-ragu wajib tinggalkan saja. Karena duit ini ya apapun cerita, duit memang kadang membuat orang terlena saja masalah uang ini. Betul. Iya Ustaz, udah saya lihat Ustaz, udah jelas-jelas kita lihat hadisnya udah pasti ya kemiskinan itu menjadi kekufuran, tapi lebih banyak kekayaan itu menjadi kemudaratan atau kekufuran Ustaz. Lebih banyak. Iya. Iya betul. Makanya Pak Mutondang miskin, masih sederhana usahanya, masih alim Ustaz. Betul. Udah melonjak, wah sempat apapun tidak lagi. Dan namanya sudah sholatnya nggak terjaga Ustaz. Pikirannya harta terus gitu. Betul. Iya. Oke. Maka kita wajib banyak itu tadi, Bapak bergabung sama orang soleh, biar nggak lupa diri saja. Biar nggak lupa diri. Ustaz, apabila bersyirkah kepada orang yang non Muslim Ustaz, sebagai pemodalnya itu bisa Ustaz? Boleh Pak. Jadi untuk muamalah syirkah itu boleh kepada Muslim maupun non Muslim. Yang penting sama-sama dipahami tentang aturan syirkahnya dalam Islam. Jadi syirkah itu tidak disyaratkan harus satu akidah, tidak. Boleh dengan non-muslim. Yang penting aturan dasarnya itu sama-sama paham. Seperti apa yang tadi itu ya. Menyangkut tentang pembagian keuntungan, kemudian kewajiban, dan kemudian bagaimana kalau terjadi perselisihan, dan seterusnya. Gitu Pak Mutondang. Harus betul-betul dibuat kesepakatan. Ya, di awal. Dan yang paling penting, Pak, itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Bersirkalah kalau jadi pemodal itu dengan orang yang memang selama ini usahanya sudah untung. Iya. Jadi dia sudah dikenal memiliki skill. Ya, kemampuan untuk memutar modal sehingga menjadi keuntungan. Jangan yang bersirka baru memulai syirka, saya bahaya. Iya, saya Ustaz sebenarnya ingin dari syirkahnya aja dari dulu saya minta Ustaz. Iya, di bidang usaha saya kan sudah lama. Banyak orang untuk tapi aku takut Ustaz seperti tadi akhirnya nggak berkah gitu. Karena betul. Saya orangnya lebih sering meninggalkan usaha Ustaz di luar kota atau kemana gitu. Jadi, itu dari dulu sudah saya percaya. Berarti kelola sendiri aja Pak ya? Iya, jadi kalau mau bersyirkah sebenarnya saya ingin tadi mengambil keberkahan tadi Ustaz. Seperti yang saya alami awal buka usaha memang kami syirkah Ustaz. Gitu. Iya. Oh gitu. Alhamdulillah langsung selama berapa tahun aja terbangun begitu-begitu. Setelah habis syirkah aja Ustaz, enggak begitu deras lagi saya lihat Ustaz. Oh gitu. Iya. Cuman saya lihat dulu Ustaz, banyak saya enggak mencatat penjualan karena saya tinggal udah selalu usaha gitu Ustaz. Karena berarti harus kerja keluar gitu. Ya, berarti harus ada ininya Pak, ada pegawai yang mencatat bagian itunya, pembukuannya lah istilahnya gitu. Iya, ada kasir itu semakin banyak korupsi Ustaz. Wah, nah itu memang susahnya tuh cari pegawai ya. Bidang keuangan ini agak berat ini Pak, iya, cari yang amanah gitu. Bilang, Ustaz. Iya, itu berat itu.
Sehingga setelah rugi Ustadz setahun audit itu baru dapat Ustadz. Kerugiannya per bulan berarti sekian. Berarti kalian korupsi sekitar 20.000 per hari. Bilang aja Ustadz. Oh gitu ya. Dapat terus di dalam komputernya Ustadz. Oh iya. Ya. Berarti dari situ Pak Matona sudah bisa bikin apa tuh? Bagaimana sistem supaya orang tidak korupsi dan secara pembukuan bisa diawasi kan gitu. Nah, iya. Harus tegas katanya. Tapi kalau saya bagian uang nggak pernah tegas Ustaz. Kalau hilangin 20.000 nggak masalah, 30 gitu. Tapi gitu ya. Enggak juga gitu Ustaz. Iya betul. Karena kalau kali 1 bulan banyak juga Pak ya. Iya kalau setahun lah yang jelas Ustaz gitu. Oh iya betul. Karena audit itu kan setahun sekali Ustaz. Iya. Oke Pak Matona ya. Iya, Bapak Ibu mungkin kita cukupkan dulu Pak ya. Iya. Kita istirahat dulu. Habis itu ya udah oleh-oleh. Nanti izin Ustaz ya, minta apa PDF Ustaz ya bahannya. Yang ini kayaknya sudah saya kirim ini Pak yang serta ini. Oh udah ini. Udah ya. Ini kan masih lanjutan ini Pak. Oh lanjutan. Oke, nanti saya cek Ustaz ya. Iya. Oke, siap. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan untuk kajian hari ini. Minggu depan mungkin kita libur saya baru mau ngasih tahu itu kita minggu depan libur. Gitu ya udah. Nanti Pak Pakar lah yang boleh siap. Minggu depan libur. Lebaran Pak. Iya lebaran dulu kita ya. Pak Matona kan udah keliling itu Pak Matona gitu. Insyaallah. Oke, baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin sebelum memasuki nanti hari raya Idul Fitri kita maafan ya secara online. Iya Ustaz. Di antara semua jemaah. Mungkin gitu saja, saya kembalikan dulu ke Pak Pakar. Silakan Pak Pakar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu dan materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang di pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu berkesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Dan juga semoga kita semua ya selalu dalam lindungan Allah. Yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru bangun usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu ya, insya Allah kita mulai Senin depan kita libur ya selama seminggu. Kita masuk kembali di tanggal 15 insya Allah ya. 1 minggu kita libur ya. Iya. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz ya. Ya, sama Bapak Ibu. Iya. Pamit ya. Ustaz.